bahagia, ada sukacita di dalam kita semua. Ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita semua satu di dalam doa. Oke, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah El Roki kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berikanlah kami semangat yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, agar dapat memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita harus semangat dan sukacita Kak. Ya. Kita akan nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kekuatanku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Semua adik-adik harus sukacita. Itu ya, ada masih duduk. Ayo berdiri. Ayo semua berdiri. Kita harus semangat memuji Tuhan. Yes. Kita semua harus sukacita dan semangat. Semangat. Sekarang Kak, kita mau menyanyi lagu Aku Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Oke? Ayo, berdiri Semangat. Berdiri. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
Yesus. Jalan serta Yesus. Harus semangat dong. Ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Siap. Oke, siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo, dengan gerakannya adik-adik. Ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Luar biasa. Tetap semangat ya adik-adik, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi untuk lagu Firman. Jadi adik-adik semua dipersilakan duduk. Kita lipat tangan, kita siapkan hati kita, telinga kita, siapkan buku juga, catatan untuk kita Mendengarkan firman Tuhan. Oke, semua kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyanyikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami juga menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kakak-kakak El Rocky berikan kepada kami Tuhan, kami dapat tangkap, kami dapat menjadi rema dalam hidup kami, dan kami dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati telinga kami dan hati kami yang dapat menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan kakak. Adik-adik siapkan ya buku catatannya. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Jumpa lagi adik-adik Rocky bersama dengan Kak Ledi di minggu yang keempat. Iya, di bulan Juni ini ya adik-adik ya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Puji Tuhan sehat semua. Nah adik-adik Rocky, kita bulan ini adik-adik masih ingat gak? Kita mau bercerita tentang apa sih yang sudah lewat? Iya, tentang tokoh Musa, betul sekali. Dan di minggu keempat ini kita mau mendengarkan cerita atau firman Tuhan itu tentang Musa menyeberangi Laut Teberau. Ya, di firman Tuhannya itu di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22 dan Keluaran 14. Nah, sekarang kita mau nonton videonya dulu nih, cerita tentang Musa ya. Oke, kita sama-sama simak videonya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut,
Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah adik-adik, tadi dari video tadi kita sudah melihat kebesaran Tuhan ya, yang Tuhan buat selama cerita tentang Musa menyeberangi laut Teberau itu ya adik-adik ya. Dan justru itu juga yang membuat akhirnya bangsa Israel atau orang-orang Israel ini takut kepada Tuhan, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada Musa, hambanya yang Tuhan utus ini ya adik-adik. Nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Tuhan itu menyertai Musa ya, karena Musa hidup setia kepadanya. Musa hidup setia, Musa hidup taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan bilang itu Musa lakukan. Musa setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan karena ketaatan dan kesetiaan Musa ini akhirnya Musa hasilnya bisa membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya adik-adik. Nah jadi itu untuk cerita kita untuk minggu ini. Sekarang kita mau pedang roh. Oke, sudah siap ya dengan Alkitabnya? Kita buka Amsal 3 ayat 5. Sudah? Yuk sama-sama kita hafalkan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, sekali lagi ya, lebih lancar ya kita bacanya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, mudah kan? Nah, sekarang adik-adik, kita minggu ini ada aktivitas ya. Nah yuk kita mau ketemu dulu sama Kak Maria. Oke, yuk silakan Kak Maria. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Maria dalam tema di minggu ini prakarya. Untuk prakarya minggu ini adalah tentang 10 perintah Allah ya, hiasan dinding 10 perintah Allah ya. Gampang kok ya, bisa dibantu sama mama papa.
kita bahan-bahannya juga kita sediakan tidak susah dicari dan mudah. Seperti kertas manila warna hitam, terus kertas putih digunting, dibuat lingkaran, ada 5 bagian ya. Terus ada spidol, terserah warnanya mau apa adik-adik mau. Terus ada lem dan ada pita 30 cm, sepanjang 30 cm. Dan ini nanti diberi lubang untuk supaya pitanya bisa ditali untuk ditempel di dinding. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi setelah kita tulis ayatnya, perintahnya itu setiap kolom ini ada 2 perintah, semuanya jadi 10 perintah Allah. Nah, ini kalau sudah jadi kita bisa tempel di dinding kamarmu ya, dibaca selalu, dihafal untuk minggu selanjutnya. Kita juga membahas tentang 10 perintah Allah. Nah, untuk adik-adik semua yang ada di rumah, untuk prakarya hari ini cukup sekian dulu dari Kamaria. Kamaria serahkan kembali ke studio. Oke adik-adik, sekarang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik? Ya, Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kak. kita lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan dulu. Betul, Kak. Ya. Oh, sukacita. Ayo, oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya, adik-adik semua, di minggu keempat ini kita telah mendengarkan firman, kita telah memuji Tuhan, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Haleluya. Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami penuh dengan sukacita yang daripadamu. Kami telah beribadah memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu lewat pujian dan nyanyian kami. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Erok yang ada di rumah maupun mereka pun yang ada di mana saja. Tuhan, kami percaya firman yang ditaburkan tidak sia-sia Tuhan, menjadi kekuatan berkat bertumbuh buat anak-anak kami yang sedari kecil sudah kuat di dalam Engkau, dalam pengenalan firman Tuhan dan pengenalan Kristus sebagai Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami akhiri ibadah ini Tuhan, dan kami pun berdoa sesuai firman Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.